Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube Investment Geeks kesayangan teman-teman semua. So, sekarang tanggal 15 Juli 2020. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Gua harap portofolio kalian hari ini dan seterusnya akan tetap menghijau. Ya, walaupun hijaunya nggak besar-besar amat sih, karena kan faktor pandemi corona ini cukup mempengaruhi performa dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ada. And so, what I gonna do today? I wanna share and discuss and gossip about salah satu perusahaan yang tadi aja baru masuk ke portofolio gue untuk ditradingkan sih sebenarnya. Cuman gue belum tahu untuk kedepannya gimana, apakah saham ini bisa diinvestasikan atau tidak, and let's check it out. This is my channel, YouTube channel Investment Geeks. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya udah subscribe aja dulu. So, hari ini gue mau ngomongin seputar saham. Ada yang tahu nggak ini saham apa? Tuh kodenya, bukan kode sih. PT Sri Rejeki Isman, Clothing the World sejak 1966. Ini gue juga baru tahu sih, kalau misalnya nggak gue analisis secara ini perusahaan apa sih gitu. Gue cuma tahu kodenya doang, dan gue analisis teknikal juga ya mungkin gue hanya tahu di grafiknya aja. Ternyata ini adalah sebuah perusahaan, ya kalau misalnya dari orang awam melihat, ini dia bergerak ya clothing the world, ya di bagian clothing, and then nah ini ada beberapa produk atau produksinya dia. Tadi gue udah coba produk weaving, finishing, and garment. Kayak misalnya spinning itu lebih ke arah ini benang kami bla bla bla. Sritex pemasok utama benang berkualitas tinggi untuk pabrik tekstil. Dia juga merupakan supplier perusahaan ini ya. And then weaving itu proses tenun, itu macam produk yang telah sukses memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses tenun. Oh, dia juga nggak cuman memproduksi benangnya tapi dia juga proses tenunnya juga dia dia produksi gitu. Jadi kayak kain tenun dan sebagainya macamnya. Tuh, teknologi itu memproduksi berbagai macam tipe kain mentah, baik dengan ketebalan tipis, menengah, dan berat gitu kan. Terus finishing. Kain cetak. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, dalam pewarnaan dan printing kain, kami memimpin sebagai produsen tekstil kelas dunia. So, secara garis besar ini merupakan produsen tekstil kelas dunia yang sebentar, kecilin dulu. Nggak ada yang gedein. Yang cukup membumi dan cukup terkenal sahamnya di Indonesia. So, gimana fundamentalnya kita lihat dulu. Oke. Hari ini Sril naik di 4,66% ya. Tutupnya di 4,66% di 202. Sahamnya kita lihat stock fokusnya, cashnya itu meningkat ya dari 1,9 jadi 2,6, sekitar 7 billion. Terus total asetnya juga meningkat, total equity-nya juga meningkat, revenue-nya dari 4,5 jadi 5,1, naik 6. Terus dari 5,1 ke 20, bayangin aja 5,1 ke 20. It's a good thing anyway. 4 kali lipatnya. Terus net profitnya dari 462 ke 1,8. 4 kali 4 16. Ya sekitar 4, sekiannya naik 4 kalinya.
And then apps-nya earning per share-nya dari 22,52 ke 90, ini sekitar 4 kalinya juga. PER-nya dari 8,97 turun jadi 2,24. Return of asset-nya juga naik sekitar 5, sekian persen, and then ROE-nya juga naik sekitar 12, sekian persen ya, 12 ya, sekian persen. Debt equity-nya juga menurun 1,55 jadi 1,50, ya lumayan lah, 0,01. So, bagaimana proyeksi untuk saham Shril ke depan? Kalau ini gue cenderung untuk jangka pendek dulu ya, kira-kira proyeksinya seperti apa. Tapi sebelum itu kita mau bahas Shril sih. Mau bahas IHSG-nya terlebih dahulu. Salah satu anak-anak di grup gue bilang IHSG hari ini kayak rada mager-mageran ya. Kenapa? Karena kemarin sebelum video ini gue bahas bahwa IHSG tuh harusnya diharapkan mampu nembus di level 5136 sampai 5000 ya, antara 5136 sampai 5137. Namun hari ini dia tutup di 5075,79 atau minus 0,07%. Pertanyaan gue adalah, apakah besok si IHSG ini masih penasaran dia bisa lanjut ke atas dan menembus 5136 sampai 5140 lah, atau dia malah break ke bawah dengan support terdekatnya di 4700. Balik lagi ya 4700, mager amat, balik lagi. Naik. Namun walaupun kondisi IHSG-nya agak sedikit minus di 0,07%, kita bisa lihat bahwa nggak sedikit saham-saham yang hijau tuh. APLN sampai 8%. Terus tadi coba yang sempat viral beberapa tuh, Agro 8%. Astra ada di grup Telegram gua juga udah mulai naik, mulai jalan 4,04% ya. Teman-teman bisa gabung aja di grup Telegram. Itu overview sih, bukan rekomendasi. Jadi kalau yang mau beli, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Oke, kita balik lagi ke Shril. Apakah Shril ada kesempatan buat naik dan berapakah proyeksinya jika besok dan seterusnya, nggak bisa seterusnya juga sih, IHSG positif. Bagi sebagian teman-teman yang bosen sama yang namanya pattern analisis ya, ini secara pattern dia sebenarnya udah break kecil di triangle, atau bisa juga ini dijadiin flag ya, flag bendera. Nah, targetnya seperti apa sih? Targetnya itu tinggal dari nih, cara untuk menentukan target secara pattern adalah misalnya flag ya, flag itu kan ada tiangnya dari titik terendah ke titik tertinggi. Habis itu di copy, cari high low-nya, tinggal tempelin. Nah, targetnya tuh kurang lebih sampai sini, 265. Kalau bisa dibilang indikasi atau konfirmasi dia bakalan terus jalan ketika ini kan ada higher low sebelumnya ya. Misalnya dari sini ini lower high dari sebelumnya. Kita tinggal tancepin high yang ini di level 204. Indikasi dan konfirmasi bahwa Shril akan berpeluang hingga ke level 265 adalah ketika
harga besok itu break tutup di atas 204 gitu. Pahit-pahitnya sampai sini dulu nih. Pahitnya sampai sini 214. Misal dia nggak mampu, dia bakalan balik lagi turun dulu. Kita lihat apakah ada indikasi mantul, baru nanti ke atas lagi seperti itu. So, risk and rewardnya berapa sih Ham? Nah, risk and rewardnya kalau misalnya gua ambil entry di 204 itu dengan target 265, harga entry 204, level profit 265. Stop lossnya di sini aja lah. Ya, minus 7%. Itu berpotensi mendapatkan profit sebesar 29,90%, atau kalau misal dibuletin jadi 30%. So, dengan level stop loss di 189 atau minus 7,35% gitu. Ya kalau misalnya teman-teman mau beli ya silakan, kalau enggak juga gue nggak memaksa. Ini hanya memberikan sebuah overview bahwa ini loh, Sritex ini adalah perusahaan di bidang clothing dan garment dan produksi juga kan, ini dibahas kan, produsen tekstil kelas dunia. Oke. And then kita masuk ke laporan keuangannya seperti ini, rasio-rasionya. Kalau secara basic dilihat semuanya alhamdulillah positif. Kemudian kondisi IHSG tadi udah gue bahas seperti apa, kalian bisa lihat lagi. Terus kondisi saham real sendiri itu potensinya hingga 30% gitu. Apakah besok akan naik dan pasti naik, gue juga nggak tahu gitu kan. Gue hanya menganalisis, bukan sebagai peramal gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman udah beli real terus besoknya turun malah nyalahin gue. Kan gue bilang gue tidak menyuruh kalian beli, tapi kalau misalnya mau beli silakan, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Oke, sampai sini paham. Nah itu emang gimana cara gue ya bersikap objektif aja, karena di sini kan gue mau sharing ilmu, bukan sharing ya orang kan lebih suka rekomendasi, lebih suka disuapin ya. Tapi kalau gue ya mendingan gimana cara kita nyari makan bareng-bareng gitu. Jadi kita bisa sharing sama orang lain lagi lah selain diri kita kalau misalnya kita udah ngerti gitu. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Gua Ilham undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe, dan misalnya video ini bermanfaat, gue appreciate banget kalau teman-teman semua mau share ke teman-teman kalian atau rekan kerja kalian juga, agar kita bisa sama-sama cuan dan investor Indonesia juga makin banyak gitu. Oke, gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.